Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem pemesanan lapangan futsal pada mata kuliah metode penelitian. Disusun oleh 1. Dwi Fajar Ramadan, 2. Elmi, 3. Kurnia Diah Purwari, 4. Reza Febrianto, 5. Elisa Asri Damayanti. Saya Reza Febrianto dengan NIM 121917995. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Teknologi internet dan teknologi web dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengorganisasian waktu. Salah satu contohnya adalah sistem penjadwalan dan pemesanan secara online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Seperti di Eltar Futsal, saat ini masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan proses pemesanan lapangan, karena siapapun yang ingin memesan lapangan harus datang langsung ke Eltar Futsal. 1.2 Tujuan dan manfaat. 1.2.1 Tujuan. Tujuan dilakukannya penulisan adalah untuk merancang suatu sistem yang berbasis web dapat mempermudah pemesanan lapangan futsal di Eltar Futsal. 1.2.2 Manfaat. A. Menambah pengetahuan tentang sistem informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan pemesanan lapangan. B. Menerapkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah ke lingkungan luar. C. Membantu pihak pengelola lapangan dalam hal pengarsipan data. D. Mempermudah pelanggan mendapatkan informasi mengenai jadwal penyewaan lapangan pada Eltar Futsal. E. Memudahkan pelanggan untuk menyewa secara online tanpa datang terlebih dahulu. 1.3 Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Adapun poin-poin penting pada wawancara: 1. Menanyakan sejarah berdirinya Eltar Futsal. 2. Menanyakan pokok permasalahan dalam hal pemesanan lapangan futsal. 3. Bentuk sistem informasi dari aplikasi yang diinginkan. 1.4 Ruang lingkup. Untuk mempermudah pelanggan, penulis hanya membatasi seputar web pada Eltar Futsal. Pada bagian pemesanan yang meliputi informasi mengenai profil tempat penyewaan, alamat tempat penyewaan futsal, tanggal dan waktu penyewaan. Aplikasi hanya dimiliki oleh admin dari Eltar Futsal. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Pengertian sistem informasi. Menurut Leitz, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdapat di dalam sebuah organisasi yang mempermudah kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Sutabri, sistem informasi merupakan sistem yang ada di dalam suatu organisasi, di mana kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dengan tujuan dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 2.2 Pengertian teknologi informasi. Menurut Hack dan Ken, pengertian teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi secepat tinggi yang membawa data, suara, dan video. Bab 3 Analisa sistem berjalan. 3.1 Tinjauan mitra. 3.1.1 Sejarah mitra. Dari hasil wawancara, pemilik Eltar Futsal memberitahu bahwa dia sudah lama menjalankan bisnis lapangan futsal.
Futsal Eltar didirikan pada tahun 2010. Dari kecil, pemilik suka dengan permainan bola, dan ketika dewasa, dia mencoba bisnis lapangan futsal. Meskipun sudah lama menjalankan bisnis lapangan futsal, hingga kini masih banyak kekurangannya, mulai dari pemesanan yang offline, kendala berupa kewalahan melayani pelanggan ketika ramai yang menyewa lapangan, catatan pengelolaan transaksi yang berupa catatan di buku. Dia memiliki keinginan di mana semua kesulitan itu diatasi, terutama menggunakan sistem aplikasi atau online agar dapat memudahkan dalam proses penyewaan. Sekian dari saya, Reza Febrianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omri, NIM saya 12191863. Saya anggota kelompok 7 akan mempresentasikan bab 3 yaitu analisa sistem berjalan. 3.2 prosedur atau proses baris bisnis sistem berjalan. Adapun analisis prosedur sistem yang sedang berjalan pada Eltar Futsal adalah 1. Proses pendataan jadwal atau tanggal dan waktu penyewaan. Pada proses ini, admin Eltar Futsal menambahkan atau input jadwal penyewaan berupa tanggal dan waktunya penyewaan karena jadwal penyewaan yang tidak menentu, misal adanya hari libur atau penutupan lapangan futsal lebih cepat dari waktu biasanya. 2. Proses pendataan penyewaan lapangan futsal. Pada proses ini, admin Eltar Futsal mencetak setiap waktu akan notifikasi yang muncul pada sistem aplikasi penyewaan lapangan Eltar Futsal, mengonfirmasi penyewaan sesuai waktu yang dipilih pelanggan pada aplikasi. 3. Proses pengelolaan transaksi. Pada proses ini, admin Eltar Futsal dapat melihat data pengelolaan transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Admin dapat melihat transaksi dengan cara memilih waktu transaksi yang diinginkan. Setelah admin dapat langsung mencetak dan mendownload dalam bentuk PDF data transaksi. Bab 4 Sistem usulan. 4.1 Tahapan perancangan sistem. Dalam perancangan sistem terdapat analisis kebutuhan sistem sangat penting diperlukan dalam mendukung kinerja sistem. Apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum? A. Kebutuhan perangkat keras. Agar suatu sistem dapat berjalan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini adalah 1. PC personal komputer. 2. Monitor. 3. 1 GB RAM atau yang lebih tinggi. B. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program sistem ini adalah 1. PHP MyAdmin. 2. Subtype Text. 3. Exam. Bab 4 Sistem usulan. 4.2 Rancangan perangkat lunak use case model. Di sini ada user login, lalu username,
dan paspor. User about, di sini ada profil, altar pulsal, user, pemesanan, di sini ada pilih jadwal, user edit profil, user daftar pemesanan. Di sini ada admin, login, lalu di sini ada di login ada username dan password. Admin data pelanggan, admin daftar pemesanan, admin laporan, admin pemesanan, admin data admin. Sistem usulan. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram terdapat tabel profil, di mana ada ID profil sebagai foreign key, tipenya integer, nama klub, tipenya varchar, alamat, teks, kode pos, varchar, fak, char, no HP, char. Di sini ada tabel pelanggan. Terdapat ID pelanggan sebagai foreign key, tipenya varchar, username, varchar, password, varchar, nama klub, varchar, email, varchar, alamat, teks, nomor telepon, chat. Di sini ada tabel jadwal pemesanan. Terdapat ID jadwal sebagai foreign key, tipenya integer, ID harga, tipenya integer, jam, integer. Di sini ada tabel admin. Terdapat ada ID admin sebagai foreign key, tipenya integer, username, varchar, paspor, varchar, nama, varchar, email, varchar, foto, varchar. Di sini ada tabel pemesanan terbaru. Di sini ada terdapat username sebagai foreign key, tipenya varchar, nama klub, varchar, tanggal main, date, jam main, varchar, nomor telepon, char, status, varchar, respon, char, respon, varchar. Di sini ada tabel terakhir yaitu pemesanan. Terdapat ID pemesanan sebagai foreign key, tipenya integer, ID admin, tipenya integer, ID pelanggan, tipenya integer, ID harga, tipenya integer, ID jadwal, integer, username, varchar, nama klub, varchar, alamat, teks, nomor telepon, char, tanggal, date, jam, varchar, harga, char, DP, char, sisa, char, status, varchar. Bab 4, sistem usulan, activity diagram. Di sini ada pelanggan mulai, pelanggan membuat akun, lalu admin mengonfirmasi profil, admin melihat profil pelanggan. Di sini ada pelanggan melihat profil, lalu pelanggan melakukan pemesanan, lalu admin mengonfirmasi pesanan terbaru, lalu admin mengonfirmasi daftar pesanan, lalu selesai. 4.3 Rancangan basis data. IRD, Entity Relationship Diagram. Di sini ada entitas pelanggan. Di entitas pelanggan terdapat atribut-atribut yaitu email, nama klub, nomor telepon, alamat, nama, ID pelanggan, username, dan password. Di sini ada entitas pemesanan. Di entitas pemesanan terdapat atribut-atribut yaitu ID harga, jam, ID jadwal. Di sini ada entitas profil. Di entitas profil terdapat atribut-atribut yaitu kode pos, nomor HP, alamat, nama pusat, ID profil, dan fak. Di sini ada entitas admin. Di entitas admin terdapat atribut-atribut yaitu email, nama, username, foto, paspor, dan ID admin. Di sini ada entitas pemesanan. Di entitas pemesanan terdapat atribut-atribut yaitu
atribut ID jadwal, ID admin, sisa, tanggal, harga, jam, username, nama klub, alamat, nomor telepon, ID harga, status, ID pemesanan, DP, ID pelanggan. Di sini ada entitas pemesanan terbaru. Di entitas pemesanan terbaru terdapat atribut-atribut yaitu respon, status, tanggal main, nomor telepon, username. Dari entitas pelanggan ke entitas pemesanan terdapat relasi yaitu melakukan dari satu pelanggan bisa melakukan banyak pemesanan. Dari entitas pelanggan ke entitas profil terdapat relasi yaitu melihat satu pelanggan bisa melihat satu profil. Dari entitas pelanggan ke entitas admin terdapat relasi yaitu melihat banyak pelanggan bisa melihat satu admin. Dari entitas admin ke entitas daftar pemesanan terdapat relasi yaitu menginformasi. Satu admin bisa menginformasi banyak daftar pemesanan. Dari entitas admin ke entitas pemesanan terbaru terdapat relasi yaitu menginformasi. Satu admin bisa menginformasi banyak pemesanan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadia Purwari, NIM 12192183. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membaca bab 4, sistem usulan spesifikasi file. Spesifikasi file pelanggan. Nama file pelanggan, akronim pelanggan .myd, tipe file master, akses file random, panjang rekod 183 byte, file key ID underscore pelanggan, software MySQL. Spesifikasi file jadwal pemesanan, nama file jadwal, akronim jadwal .myd, tipe file master, akses file random, panjang rekod 22 byte, file key ID underscore jadwal, software MySQL. Spesifikasi file profil, nama file profil, akronim profil.myd, tipe file master, akses file random, panjang rekod 83 byte, file key ID underscore profil. Software MySQL. Spesifikasi file admin, nama file admin, akronim admin.myd, tipe file master, akses file random, panjang rekod 341 byte, file key ID admin, software MySQL. Spesifikasi file pemesanan, nama file pemesanan, akronim pemesanan.myd, tipe file master, akses file random, panjang rekod 262 byte, file key ID pemesanan, software MySQL. Spesifikasi pemesanan terbaru, nama file pesanan terbaru, akronim pemesanan underscore terbaru .myd, tipe file master, akses file random, panjang rekod 165 byte, file key username, software MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fajar Ramadan, NIM saya 12192633. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 sistem usulan. 4.4 implementasi dan pengujian unit. 4.4.1 implementasi subkode pemesanan. Di sini kita memakai sistem PHP. Di sini kita bisa melihat ya. Di sini cukup banyak tampilan codingannya seperti ini. Ini saya akan menjelaskan terpentingnya saja. Nah, ini ada di bagian bawah function konfirmasi. Sini ada tanya, confirm, terus ada kata Anda yakin akan menghapus data. Sini nanti kita akan ditanya apakah kita akan mau menghapus data atau tidak.
Ya begitu. Dan lanjut, subkode cetak laporan transaksi. Kita memakai sistem PHP juga di sini. Terus ini tampilannya, tampilan subkode cetak laporan transaksinya. Ini saya akan menjelaskan yang pentingnya saja. Sini ada bagian tengah yang function that to Indo dan fungsi atau method untuk mengubah tanggal ke format Indonesia. Variabel bulan Indo merupakan variabel array yang menyimpan nama-nama bulan. Ini bulan Indo array. Sini ada banyak bulan ya, sampai dari Januari sampai Desember. Di sini saya juga akan memberitahu. Ini ada di bagian bawah PDF selection form. PDF atau fonts control .a fm. Ini teks di tengah atas untuk judul header. Dan kita lanjut. Ya kayak gini penampilannya ya. Tampilan codingannya. Dan kita lanjut. Sistem 4.2 pengujian unit. Pengujian atau testing adalah instrumen penting dalam pengembangan aplikasi web untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan seperti yang diharapkan pengguna. Testing adalah sebuah aktivitas untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah produk dan memperbaiki produk dengan mengidentifikasi kerusakan dan masalahnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apa ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisikan tampilan waktu atau jam main dan pencarian tanggal pemesanan lapangan futsal. Di menu tersebut, user atau pemesan harus memilih tanggal dan jam main yang akan dipesan sebelum lanjut ke menu input selanjutnya. Untuk input form pemesanan, yaitu dalam tampilan input tersebut berisikan form pemesanan. User atau pemesanan wajib mengisi data nama klub atau tim, alamat, dan nomor telepon. Setelah melakukan pengisian form pemesanan, akan muncul notifikasi pemesanan sudah terkirim. Silakan melakukan pembayaran setengah jam sebelum main. Lalu klik OK, maka pemesanan telah berhasil. Pemesanan harus melakukan transaksi pembayaran setengah jam sebelum bermain. Tampilan output terdapat username, nama lengkap pemesanan, nama klub atau tim, tanggal main, jam main, nomor telepon, alamat, dan harga. Output tersebut bisa lanjut untuk dicetak atau print dan save file data. Bab 5 yaitu kesimpulan. Pembuatan website pemesanan lapangan futsal ini telah selesai dibuat. Pelanggan bisa memesan lapangan atau membooking secara online. Sistem pemesanan lapangan futsal ini dapat melihat informasi jadwal booking dan jam yang kosong. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, user dengan mudah melakukan pemesanan lapangan Eltar Futsal. Yang kedua, pembuatan website ini telah didesain sedemikian rupa. Namun, website ini masih jauh dari kesempurnaan karena dibuat dengan sangat sederhana, sesuai dengan ilmu yang dipahami oleh anggota kelompok. Untuk yang ketiga, dari keseluruhan hasil ini dapat disimpulkan bahwa PHP atau personal homepage dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan membuat situs web yang mendukung teknologi internet dengan tool-tool yang lain. PHP dapat pula digunakan untuk menunjang secara berskala besar. Karena hal ini memungkinkan PHP dapat diakses database-nya secara online dan gratis. Untuk yang terakhir, memudahkan kasir untuk merekap data pelanggan. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Saran. Pembuatan proyek ini memberikan saran-saran yang kiranya dijadikan sebagai masukan serta membantu web design, maka diperlukan cara-cara sebagai berikut. Untuk yang pertama, membuat sebuah website adanya hardware, software, dan brainware yang dapat tercipta suatu sistem yang telah direncanakan. Untuk yang kedua, dari pilihan software, pilihan bahasa pemrograman, database, dan web editor yang cukup kompeten sehingga dapat menunjang hasil website yang sedang dibuat. Yang ketiga, hardware sangat berperan penting untuk kinerja software yang kita gunakan. Untuk yang keempat, seorang brainware adalah administrator, yaitu seorang yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang penuh atas semua sistem yang dijalankan. Karena peran administrator sangat penting, maka pelajari dululah sistem admin yang dapat
pada web sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir, pentingnya backup data web yang telah dibuat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.